Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi berikutnya mengenai satuan pengukuran. Dalam satuan pengukuran dalam mata kuliah Matematika Dasar di S1 Farmasi di sini, ini merupakan salah satu materi memang ada kaitannya dengan materi yang pernah kita pelajari di fisika dasar. Namun di bagian matematika ini akan belajar terkait lebih spesifik lagi dari segi matematikanya. Nah, di sini di dalam buku Matematika dan Statistika Komprehensif karangan Rudi Hartonda dan Rahmat Kamarudin, bagian yang pertama yang dibahas di sini itu berkaitan dengan satuan pengukuran. Ya, untuk satuan pengukuran ini itu berkaitan kita melakukan konversi dari satuan ke satuan yang lain. Ini memang di bagian farmasi ini berkenaan kalau kita ingin melakukan konversi dari hasil pengukuran percobaan dalam laboratorium, terutama kalau pada saat kita sedang membuat obat-obatan. Di dalam matematika ada yang disebut dengan teori ukur. Jadi teori ukur ini dia mempelajari tentang bagaimana kita menghitung berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Misalnya dalam ukuran tersebut dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ukuran diskrit dan ukuran kontinu. Yang selama ini kita pelajari semuanya itu sudah mencakup kedua-duanya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang sistem metrik. Dalam sistem metrik ini itu biasanya digunakan dalam penerapan sehari-hari, terutama di bidang farmasi. Biasanya dalam satuan dasar yang kita gunakan ada dalam satuan dasar massa, kemudian volume, dan juga jumlah obat. Untuk satuan dasar massa itu biasanya satuannya adalah gram, kemudian untuk satuan dasar volume itu adalah liter, dan untuk satuan dasar untuk jumlah obat adalah mol. Selanjutnya, sistem metrik menggunakan desima yang disebut dengan power of tens. Jadi setiap langkah yang kita ukur itu ada faktor pengalinya. Ada faktor pengali 10 hingga 1000. Di sini saya akan memberikan sedikit review terkait materi yang dulunya pernah kita dapatkan di masa sekolah dulu ya. Misalkan di sini tentang satuan jarak. Satuan dasar jarak, kalau kita pernah pelajari sebelumnya ya tentang jarak. Untuk satuan pengukuran jarak yang sebelumnya pernah kita pelajari, itu yang satuan tertinggi itu ada kilometer, kemudian hektometer, kemudian ada dekameter, kemudian ada meter, kemudian ada desimeter, kemudian ada sentimeter, kemudian ada milimeter. Nah, ini merupakan satuan pengukuran untuk jarak karena di sini awalannya berupa meter yang biasa disimbolkan dengan M. Setiap kita melakukan konversi dari kilometer ke hektometer ke dekameter seperti penurunan di sini, itu dikalikan dengan 10. Sementara kalau sebaliknya itu dikalikan dengan 1/10 atau biasa kita bagi dengan 10. Contohnya, misalkan kita ingin melakukan konversi dari 5 km ke bentuk meter. Sehingga di sini kalau kita perhatikan baik-baik, maka di sini hanya melangkah sekitar 1, kemudian 2, kemudian 3. Sehingga dikalikan dengan nolnya sebanyak 3. Yang harusnya tadi kan 5 km ya, kemudian dikalikan dengan sebanyak 3 kali ke bawahnya ya. 1, 2, dan 3. Berarti 1, 2, dan 3, sehingga kita sudah dapat itu hasilnya adalah 5000. Sehingga 5 km ke meter itu hasilnya adalah 5000.
Kemudian misalkan contoh lainnya, kalau misalkan kita ingin melakukan konversi antara 60 meter ke milimeter, maka kalau kita perhatikan dari meter ke milimeter itu turun sebanyak 1, kemudian 2, kemudian 3, sehingga dikalikan nolnya sebanyak 3 kali. Jadi 60 kemudian dikalikan dengan nolnya itu 1000 ya, karena nolnya diturunkan ada 3 kali sehingga nolnya tambah 3, sehingga kita sudah dapat hasilnya adalah 60.000. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk terkait tentang jarak. Kasus yang sama kalau misalkan kita ingin mengukur massa. Kalau untuk mengukur massa justru satuannya itu adalah gram ya. Jadi kalau untuk gram juga kasusnya sama untuk massa. Untuk massa juga sama, ada yang dari kilometer, kemudian ada kilogram, kemudian hektogram, kemudian dekagram, kemudian ada lagi gram, kemudian ada desigram, sentigram, kemudian terakhir adalah miligram. Biasanya untuk penulisan gram bisa G doang, bisa gram. Jadi sebenarnya kalau untuk penulisan gram ya, itu biasa kita bisa tuliskan gram atau bisa juga kita tuliskan G aja. Jadi huruf G. Kalau misalnya kalian menuliskan GR ya, kalau GR itu sebenarnya ada sudah punya istilah yang disebut dengan grain. Jadi seperti itu. Selanjutnya selain ada jarak, massa, nah yang satu lagi itu ya biasa kita kenal itu adalah volume. Kalau volume itu dimulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, kemudian liter, kemudian desiliter, sentiliter, mililiter. Jadi ini sebenarnya penulisan waktu kita semasa sekolah ya, kalau turun ini bisa seperti ini ya. Kalau kita melakukan penurunan ini dikalikan dengan 10. Kalau misalnya kita mencari konversi ke atas itu dibagi dengan 10 atau dikali dengan 1/10. Adapun satu hal, kalau kalian sudah belajar tentang kimia dasar, kita ketemu dengan istilah mol ya. Kalau untuk istilah mol ini dia untuk jumlah satuan obat. Biasanya dari kilomol, hektomol, dekamol, mol, desimol, sentimol, dan milimol. Jadi dari kilomol, kemudian ada hektomol, kemudian dekamol, kemudian mol, desimol, sentimol, kemudian ada milimol. Jadi ini untuk jumlah obat ya. Jumlah obat jika ke bawah dia dikalikan dengan 10, kemudian kalau ke atas dia dibagi dengan 10. Adapun juga kalau misalkan kita memiliki satuan khusus ya. Satuan khusus itu biasanya yang setelah milimol itu ada yang disebut dengan mikromol, kemudian ada nanomol ya, kemudian ada piktomol. Nah, dari milimol ke mikromol itu dikalikan dengan 1000. Namun sebaliknya, kalau dari piktomol sampai milimol saja itu dari setiap tahapan di sini dia dibagi dengan 1000 atau dikali dengan 1/1000. Ini sebagai catatan kita ya, karena di bidang farmasi ini satuan setelah milimol itu pasti akan kita menghitung satuan yang paling kecil, yaitu ada mikromol ataupun nanomol dan juga hingga piktomol. Ini juga berlaku ya kalau misalnya untuk yang satuan pada umumnya ya.
dari kilo, kemudian ada hekto, kemudian ada deka, kemudian yang biasa, kemudian ada lagi desi, kemudian ada senti, kemudian mili. Nah, ini yang biasa ini memang tergantung istilahnya ini apa ya. Satuan dasar pengukurannya apakah massa, jarak, volume, atau jumlah obat, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini kalau tingkatan lanjutnya, ini saya berikan warna pink, itu ada mikro, kemudian ada nano, kemudian ada pikto. Kemudian yang di atas ini setelah kilo ini ada mega, ada giga, dan juga yang di atasnya ini ada tera. Nah, dari kilo ke mega, giga, dan tera itu kena kalau ke atas ya, kalau ke atas itu dibagi dengan 1000. Namun kalau ke bawah itu dari tera ke kilo itu dikali dengan 1000. Selanjutnya juga sama, dari mili ke mikro, nano, dan pikto penurunannya dikali 1000. Sementara dari pikto, nano, mikro, hingga mili itu dibagi dengan 1000. Kemudian yang warna hitam ini satuan umum. Jadi dari kilo sampai mili itu dikalikan dengan 10. Cuman dari mili, senti, hingga kilo setiap kenaikannya itu dibagi dengan 10. Itu terkait dasar-dasar untuk pengukuran. Mari kita cek, kita masuk ke bagian apa yang dibahas pada buku milik Rudi Hartodo dan Rahmat Kamarudin ini. Ya, ini yang sudah kita bahas, dan juga di sini kalau untuk singkatan ya terkait satuan, kalau mikro itu bisa dituliskan dengan mu, mug, atau mcg. Kalau misalkan mc berarti mikro, dalam arti mikro ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada diagram. Biasanya kalau dalam penerapan sehari-hari, kalau dari miligram ke gram itu dibagi dengan 1000, dari gram ke kilogram itu dibagi dengan 1000. Begitupun dari kilogram ke gram itu dikali 1000, dari gram ke miligram itu dikali dengan 1000. Biasanya untuk satuan yang paling umum digunakan dalam penerapan sehari-hari itu ada kilo, kemudian satuan ya, satuan dasarnya, dan juga mili. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal di sini ya. Di sini ada, kita diminta untuk jumlahkan 0,025 kg, 1750 mg, 2,5 gram, dan 750 mikrogram. Nah, di sini kita diminta hanya menjumlahkan saja. Bagaimana cara menjumlahkannya? Berarti pertama kita tuliskan dulu 0,0025 kg, kita pengen ubah ke bentuk gram, karena di sini yang ditanya di soal itu adalah gram, sehingga di sini kita tanyakan di sini ke gram. Nah, berarti dari kilogram ke gram tadi seperti yang sudah kita berikan contoh itu kan dikalikan dengan 1000, sehingga kalau dikalikan dengan 1000 artinya berarti desimalnya ini harus dikalikan dengan 1000, artinya koma di sini naiklah angka sebanyak 3 kali. Biar lebih mudahnya kita sebut saja pertama kan dari kilogram, di sini kita start, kemudian ke hektogram, kemudian ke dekagram, kemudian ke gram, sehingga di sini 2,5, sehingga kita sudah dapat jawabannya adalah 2,5. Selanjutnya 1750 miligram. Nah, sekarang diubah ke gram, berarti kan dibagi dengan 1000. Kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana caranya, dimulai dari angka belakang, karena ini kebetulan bukan ribuan, sehingga pertama kita start dari miligram, kemudian ke sentigram, kemudian ke desigram, kemudian
ke gram, sehingga kita dapat hasilnya 1,75. Kita tulis di sininya 1,75. Nah, ini kita sudah dapat untuk yang miligram ke gram. Selanjutnya dari gram ya. Di sini 2,5 gram. Kita tuliskan di sininya 2,5 gram ke gram. Karena di sini tidak ada perubahan ke gram ke dirinya sendiri, tetap kita tuliskan 2,5. Selanjutnya di sini ada dari 750 mikrogram, sehingga kita tuliskan di sininya 750.000 ya. Kita tanpa menggunakan titik dulu supaya mempermudah hitungan kita ya. Cuman kalau dalam nanti kalian melakukan interpretasi dari suatu laporan, memang setiap angka 3 ini selalu diberikan titik ya, karena ini menunjukkan dia berapa ribuan di sininya. Jadi di sini mikrogram mcg diubah ke gram. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari mikrogram ke mili itu naik sebanyak 3, sehingga mikrogram ke mili dulu. Mikrogram ke mili berarti masuk ke mili, kemudian ke senti, kemudian ke desi, kemudian ke gram. Sehingga di sini kita sudah dapatkan di sini koma, tambahkan 0 di depan. Sehingga kita sudah dapat bahwa dari mikrogram ke gram itu hasilnya adalah 0,75. Sehingga kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan semua bahwa di sini dari 2,5 dengan 1,75 ditambah 2,5 dengan 0,75, maka di sini yang sesama desimal tambahkan 0, kemudian ditambahkan 1, di sini 6, kemudian jadi 11, kemudian jadi 8, 8 tambah 7 berarti 8 tambah 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 berarti 5. Berarti kemudian ditambahkan lagi 1 ya, 3, kemudian 4 ya, 5, 6, 7 berarti 7,5, sehingga kita dapat hasil penjumlahannya itu adalah 7,5 gram. Ini yang jawaban kita cari dari hasil penjabarannya. Selanjutnya kita cek lagi di contoh soal berikutnya ya. Ini untuk satuan volume. Kalau volume itu menyatakan ukuran dalam liter air ya. Ini juga konsepnya sama, dari mililiter ke liter ataupun liter ke mililiter. Biasanya kalau untuk satuan volume yang sering dipakai itu adalah satuan dasarnya dan juga milinya, karena memang tidak terlalu jauh berbeda ya. Karena kalau mikroliter juga jarang dipakai, biasanya dipakai hanya liter dan mililiternya saja. Kecuali yang tadi satuan massa bisa ke gram, kilogram, kemudian miligram dan juga mikrogram. Nah, dengan konsep yang sama di sini di contoh yang ini. Di soal yang ini dia menunjukkan kita menjumlahkan dari 3 liter kemudian mililiter ke liter dalam satuan mililiter. Kita coba ya. Di sini tadi dia minta 3 liter, berarti kita tuliskan dulu 3 liter ke mililiter. Sehingga di sini karena 3 liter ke mililiter dikali 1000 ya. Ini cukup mudah, jadi tinggal ditambahkan nolnya sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya untuk yang dari 1150 ml ke mililiter ini tidak ada perubahan, sehingga kita tetap tuliskan dengan 1150 ml. Kemudian 0,75. Nah, 0,75 liter ke mililiter. Artinya apa? Berarti kita melakukan konversi dari liter ke mililiter, sehingga di sini kita kalikan dengan 1000 ataupun naik sebanyak 3 langkah. Kalau masih bingung, berarti karena di sini 0,75 kita start dari kenaikan dari koma ini, dari liter kemudian ke desiliter, sentiliter, kemudian mililiter, berarti tambah 0 di sini, sehingga hasilnya menjadi 750. Karena di sini nambah 0 di belakang, 0 yang di sini tidak perlu kita ikuti. Kemudian kita lakukan penjumlahan ya.
penjumlahan dari semua mililiter yang sudah kita peroleh, maka kita sudah dapatkan bahwa di sininya 0, kemudian dijumlahkan 5 dengan 0, hasilnya 0, kemudian 8, di sininya 9, dan 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi ini adalah jawaban yang kita inginkan. Berikutnya kita lihat sebelahnya lagi ya. Nah, di sini ada salah satu penerapan di bidang farmasetika. Seorang pasien diberi resep 10 ml campuran untuk digunakan 4 kali sehari. Berapa banyak campuran dalam liter yang dibutuhkan oleh pasien selama 30 hari? Nah, sekarang di sini kita lihat konsep logika kita, karena yang di sini di soal penerapan ini kita harus melihat logika kita dalam menjawab soal-soal ini. Pertama, kita diketahui bahwa seorang pasien, satu pasien itu dikasih 10 ml digunakan sebanyak 4 kali sehari. Dalam artian si pasien itu sudah dapat 10 dikali 4 kali sehari, sehingga kalau udah 4 kali berarti dia sudah dapat sebanyak 40 ml dalam sehari. Sekarang yang ditanya adalah berapa banyak campuran dalam liter yang dibutuhkan oleh pasien selama 30 hari. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya. Jika dalam sehari ya, berarti kami di sini dalam sehari itu kan pasien mendapatkan, dalam sehari pasien mendapat 40 ml ya. Hal ini dikarenakan itu dalam satu kalinya pasien ya, pasien harus diberi resep 10 ml sebanyak 4 kali, sehingga di sininya didapat dengan cara 10 ml dikali 4 kali, itu hasilnya adalah ini. Kemudian di sini dalam 3 hari, atau maksud saya di sini 30 hari. Dalam 30 hari berarti kan artinya 40 ml ini dalam sehari. Kalau dalam 30 hari berarti tinggal kita kalikan dengan 30. Berarti di sini kita tuliskan 40 ml dikali dengan 30 hari, sehingga kita sudah dapatkan dalam 30 hari itu kita sudah dapat bahwa hasilnya itu sebanyak 1200 ml. Nah, 1200 ml kita ubah ke liter. Gimana caranya? Maka kita harus bagi dengan 1000. Kalau misalnya proses awal kita belajar di SD, berarti kan kita dari satuan yang paling belakang karena nggak ada desimal. Berarti kita loncat dari mililiter, kemudian ke sentiliter, kemudian ke desiliter, kemudian langsung ke liter, sehingga kita sudah dapat hasilnya adalah 1,2 liter. Ini jawabannya yang ingin kita cari. Kemudian kita lihat pada bahasan berikutnya, di sini terkait satuan jumlah obat. Di sini yang jadi fokus utama di bidang farmasi ini adalah kalian melihat satuan jumlah obat. Kenapa? Karena di dalam satuan jumlah obat ini itu satuan dasarnya itu adalah mol. Jadi 1 mol adalah jumlah bahan yang mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 satuan formula komponennya. Contohnya atom, molekul, ataupun ion. Jumlah mol suatu obat dapat langsung dinyatakan sebagai massa karena 1 mol suatu berat obat dalam gram sama dengan massa molekul relatif, atau biasa dengan relatif molekular mass ya, atau kalau nama lainnya RMM. Biasanya kalau massa molekul relatif berarti di sini itu sebenarnya bisa disetarakan ya. Ini istilah di dalam kita belajar di kimia dasar. Biasanya massa molekul
relatif itu istilah lainnya adalah RMM, itu nama lainnya ada MR atau AR ya. Jadi MR itu massa relatif, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan atom relatif ya. Jadi sebenarnya juga ini kalau atomnya itu kan berarti satuan per unsur-unsur atomnya, kemudian kalau massa kan berarti seluruh kombinasinya. Nah, ini contohnya di sini 1 mol kalium klorida RMM sama dengan 74,5 memiliki berat 74,5 gram. Nah, jadi di sini kalau kita lihat konversinya dari contoh yang dibahas di buku ya, di sini yang digunakan itu satuannya mol sama milimol. Kemudian di sini kalau misalnya mol, di sini di buku ini dijelaskan bahwa dari mol ke gram itu dikalikan dengan, dari mol ke gram itu dikalikan dengan RMM-nya. Cuman kalau dibalik, arahnya dibalik ya. Ini sebenarnya ini dia mengarahkan kalau dari mol ke RMM itu dia bagi dengan dari mol ke gram ya, itu sebenarnya tadi dikali, kalau misalnya ke atas kebalikannya itu dibagi dengan RMM-nya supaya mempermudah ya, untuk mempermudah kita pencatatan. Ini maksudnya itu adalah kalau kita bagi posisinya seperti ini, jadi ini dibagi dengan RMM. Kemudian ininya juga sama, kalau miligram ke milimol itu tinggal dibagi dengan RMM-nya saja. Nah, sekarang kita coba salah satu terapan soalnya. Bagaimana sih kita bisa memahami maksud dari keterangan yang ada di sini? Oke. Contoh di sini berapa milimol kalium klorida, diasumsikan bahwa RMM-nya itu sama dengan 75 yang terdapat dalam 150 gram obat. Nah, sekarang di sini diketahui bahwa gram pengennya ke mol, ke milimol. Jadi pertama di dalam kasus di sini itu adalah dari gram ke milimol. Nah, sekarang alurnya itu adalah dari sini ke sini. Berarti yang tadi kita pertama dia naik dulu ke atas. Dia naik dulu ke atas berarti kan harus dibagi dengan RMM-nya. Kemudian ke milimol berarti tinggal dikali dengan 1000. Alhasil kalau kita lihat progres perjalanan dari perhitungannya ini adalah 150 gram. Kemudian dibagi ya, dibagi dengan banyaknya konstanta RMM 75, kemudian dikali dengan 1000. Hasilnya adalah, nah, seperti yang kita ingat, karena di sini pembagian dan perkalian memiliki kekuatannya sama, kerjakan dari kiri dulu. Sehingga di sini ini tadi satuannya milimol ya. Nah, jadi di sini kita lakukan 150 gram dibagi dengan 75. Maka di sini adalah 150 bagi 75, berarti hasilnya adalah 2. Sehingga kita sudah dapat ini pembagian dari ini itu adalah 2, kemudian dikalikan dengan 1000 milimol. Sehingga di sini kita dapat hasilnya adalah 2000 milimol. Ini yang kita inginkan jawabannya. Jadi lihat konsepnya seperti ini untuk mempermudah hitungan kita. Nah, kemudian di sini kita lihat pembahasannya ya. Jadi kalau pembahasan yang ada di buku ini memang membahas cara per kalimat bagaimana ya. Jadi pertama kita hitung dulu jumlah mol obatnya ya. Jadi dengan menghitung jumlah mol obat berarti kita di sini melakukan konversinya di sini dengan dibagi dengan 175 mol kalium klorida. Nah, kemudian di sini dari 150 gram adalah berat 150 dibagi 75 mol kalium klorida sehingga dapat 2 mol.
Sehingga 2 mol sama dengan 2 dikali 1000 milimol sama dengan 2 kali 1000 milimol sama dengan 2000 milimol, sehingga kita dapat jawabannya 2000 milimol. Yang perlu diketahui bahwa di sini konsepnya ini adalah kalau di dalam satuan pengukuran kalian harus benar-benar memperhatikan satuannya ini. Karena tadi di dalam beberapa definisi sebelumnya ya, karena di sini disebut dengan massa relatif, maka dari mol berupa jadi gram, maka di sini ada satuan yang dicoret ya. Kalau misalnya kita lihat di sini konversinya RMM di sini ya. RRM di sini adalah gram ya, kemudian ada gram, kemudian ada mol, maka pembaginya di sini adalah mol. Jadi kalau misalnya kita lakukan analisa ya terkait satuan di sini, pertama kita tuliskan awalnya suatu bilangan A dengan satuannya gram ya. Kita pengen ubah ke mol, itu sebenarnya itu adalah RMM, itu setara dengan kita mengkalikan ya. Ini RMM ini adalah kita mengkalikan supaya di sininya jadi mol, kemudian dibagi dengan gram. Kemudian di sini ada suatu bilangan yang disebut dengan RMM itu sendiri. Nah, jadi di sini kalau kita ubah ya, ini sama aja kita melakukan perkalian ya, perkalian antara si bilangan RMM. Jadi A gram dikali RMM mol per gram, itu nanti hasilnya adalah suatu B, kemudian di sininya satuannya adalah mol. Nah, jadi untuk detailnya itu adalah ini formulasi terkait kalau kita melakukan perhitungan untuk mengkonversi antara massa ke satuan jumlah obat, dengan syarat harus diketahui terlebih dahulu RMM-nya dulu. Begitupun juga hal yang sama ya, dari mol ke gram, artinya berarti di sini kalau kita tuliskan suatu B kemudian ada mol ya. Kemudian di sini kita kalikan dengan di sini suatu bawahnya mol ya. Di sininya adalah gram. Karena kita pengen satuannya itu berupa gram. Sehingga di sini itu perhitungannya adalah dibagi dengan RMM. Sehingga kita dapat hasilnya A dalam satuannya gram. Nah, jadi ini kurang lebih untuk menentukan formulasi jumlah satuan obatnya. Ini yang perlu kalian catat rumus-rumusnya ini. Demikian video yang dibahas terkait isi materi dari buku mengenai bahasan satuan pengukuran. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan dikomentari.